Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Azahra, NIM H24190022 akan menjelaskan hasil dari tugas besar akuntansi manajemen mengenai laporan perhitungan COGM atau Cost of Goods Manufacture dan COGS Cost of Goods Sold dari UMKM Donat Kentang PDO. Nah, profil dari UMKM-nya itu sendiri, yang pertama nama dari UMKM-nya itu yaitu Donat Kentang PDO. Seperti yang bisa terlihat pada slide, itu merupakan penampakan dari UMKM Donat Kentang PDO. Nah, nama pemiliknya adalah Bapak Sugino Jawir. Tahun berdirinya sudah cukup lama, yaitu sejak tahun 2009. Jam operasionalnya itu dari pukul 10 pagi sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk jumlah karyawannya sendiri hanya terdiri dari 1 orang karyawan saja, dan alamat lengkap dari UMKM ini ada di Koja Trade Mall, lantai GF F6 nomor 6 Koja, Jakarta Utara. Nah, oke, langsung aja nih kita ke proses produksinya. Yang pertama itu kita cuci dulu kentangnya nih, terus kita potong menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Lalu kita masukkan kentang yang sudah dipotong-potong tadi bersama dengan tepung terigu dan gula pasir. Lalu kita aduk dengan menggunakan mixer. Lalu kita tambahkan kuning telur dan juga air dingin. Kita uleni hingga rata dan setengah kalis. Setelah itu beri margarin dan juga garam, uleni terus hingga kalis elastis. Lalu kita diamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit barulah kita bentuk nih adonannya menjadi bulat-bulat. Terus tengahnya kita lubangi agar berbentuk seperti donat. Setelah bentuknya udah seperti donat, kita diamkan selama 20 menit hingga adonannya mengembang. Nah, lalu kita panaskan minyak goreng dengan api yang sedang saja, lalu kita goreng donatnya hingga kuning keemasan. Setelah itu kita angkat donat yang sudah digoreng tadi, lalu ditiriskan. Nah, setelah itu tahap yang paling terakhir nih adalah kita taburi dengan gula rasa dan kita masukkan ke box packaging. Dan donat kentang PDO pun siap disajikan. Oke, lanjut ke produknya. Produknya itu sendiri, donat kentang PDO ini menawarkan 5 varian rasa. Ada rasa apa aja? Ada white sugar, ada orange sugar, melon sugar, strawberry sugar, dan juga coklat sugar. Nah, donat ini dijualnya per satuan nih. Jadi untuk satu donat itu harganya adalah 2.500. Nah, namun ada special package nih. Jadi ada yang berbentuk dengan packaging box gitu, yang satu boxnya itu berisi 8 donat kentang ini gitu. Nah, langsung aja nih kita masuk ke perhitungan COGM, Cost of Goods Manufacture atau harga pokok produksi. Nah, kita bisa lihat di situ ada tabel perhitungannya. Nah, ini ada klarifikasi sedikit, itu harusnya periodenya April 2021. Nah, kita bisa lihat di bagian awal di situ kita ada direct material yang terdiri dari kentang, tepung terigu, telur, garam, margarin, minyak goreng, gula pasir, dan gula 5 rasa nih. Mohon maaf, ada kesalahan sedikit. Nah, terus ditotalin nih semuanya, jadi total biaya bahan bakunya sebesar 7.400.000. Lalu biaya tenaga kerjanya itu tadi satu tenaga kerja itu gajinya adalah 1.500.000 per bulan. Nah, untuk biaya overhead, overhead ini terbagi menjadi 3 nih. Ada indirect material, depresiasi, dan juga maintenance. Nah, untuk indirect materialnya ini ada biaya listrik plus air itu harganya 400.000. Terus ada biaya kotak kuenya tadi seharga 300.000, biaya plastik untuk packaging gitu ya, untuk setelah untuk dibawa gitu.
Nah, itu harganya 75.000 dan biaya depresiasi 234.999 dan biaya maintenance nih. Biaya maintenance itu adalah biaya untuk melakukan treatment gitu untuk menjaga alat-alat produksi seperti itu. Nah, biaya overhead ini totalnya sebesar 1.209.999 nih. Nah, ditotalin semua dapatlah 10.109.999. Nah, kita pengen tahu nih harga pokok produksi per harinya berapa. Nah, tinggal kita bagi si 10.109 ini kita bagi sebanyak 30 hari gitu. Jadinya 336.999. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya perhitungan depresiasi. Jadi yang akan dijelaskan itu depresiasi saja karena depresiasi ini ada rumusnya gitu. Nah, seperti yang terlihat di slide, rumus untuk menghitung depresiasi itu adalah harga perolehan dikurang nilai residu dibagi masa manfaat. Nih bisa kita lihat contohnya untuk mixer nih. Mixer ini kita harga perolehannya itu adalah 6 juta. Terus nilai residunya itu 1 juta. Nah, masa manfaatnya ini adalah selama 2 tahun. Jadi perhitungannya 6 juta dikurangi 1 juta yaitu 5 juta. Terus dibagi 2 tahun itu kita jadiin bulan. Jadi 2 kali 12 bulan. Hasilnya 208.333. Nah, begitu seterusnya dengan rumus yang sama kita menghitung untuk kompor listrik dan juga penggorengan gitu. Nanti hasil dari depresiasi mixer, kompor listrik dan penggorengan di total semua jadi 234.999 dan nanti itulah yang masuk ke tabel yang sebelumnya seperti itu. Dan yang terakhir yaitu ada cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Nah, karena UMKM ini itu memproduksinya di hari itu juga dan dijual sepenuhnya semuanya di hari itu juga, maka tidak ada yang namanya persediaan barang jadi ataupun persediaan barang jadi di akhir nih. Makanya kita bisa lihat harga pokok penjualannya itu terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead di total adalah 10.109.999. Jadi jumlahnya sama kayak harga pokok produksi itu sendiri. Nah, harga pokok penjualannya ini untuk per buahnya atau per satu donatnya itu bisa kita peroleh dari 10.199 itu kita bagi dengan 4.500 donat. Kenapa 4.500 donat? Karena UMKM ini berhasil nih menjual sebanyak 150 donat setiap harinya. Nah, karena di bulan April itu ada 30 hari, maka 150 donat kita kalikan dengan 30 hari sehingga donat kentang PDO ini berhasil menjual 4.500 donat pada bulan April 2021 gitu. Diperolehlah harga pokok penjualan untuk satu donatnya sebesar 2.246,66. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang tugas besar manajemen akuntansi manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.